Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Erina, Fitri, Hazia, Novia, Nurul, Shirley yang akan membahas tentang aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan. Sumber hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak-hak, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang, bahkan anak dalam kandungan, mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Secara filosofis, pelegalan aborsi bagi korban pemerkosaan bertujuan untuk melindungi wanita korban pemerkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial, karena harus menanggung resiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab, serta melindungi masa depannya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia. Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin. Lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Aborsi bagi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum Islam. Perbuatan membunuh anak itu adalah perbuatan dosa besar sebagaimana dalam Quran Surat Al-Isra ayat 31. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kamu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah genap 40 hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku. Ketika genap 40 hari ketiga, berubahlah menjadi segumpal daging. Ulama klasik membedakan hukum aborsi bagi janin yang sudah mempunyai roh dan yang belum mempunyai roh. 1. Menggugurkan janin sebelum peniupan roh 10 hari. Yang kedua, menggugurkan janin setelah peniupan roh. Sa'duddin Al-Hilali berpendapat bahwa aborsi bagi korban pemerkosaan dibolehkan dengan beberapa ketentuan khusus, yaitu pertama, kasus perkosaan harus terbukti. Kedua, aborsi harus dilakukan langsung setelah hilangnya sebab, yaitu pemerkosaan. C. Janin harus belum berbentuk manusia dan belum bernyawa. D. Aborsi harus dilakukan di bawah pengawasan medis yang terpercaya untuk menjaga keselamatan ibu. Al-Quran dan hadis tidak membahas secara khusus hukum tentang aborsi. Surat Al-Isra ayat 31 tentang larangan Allah, yaitu membunuh anak-anaknya karena takut miskin, karena sesungguhnya Allah yang akan memberi rezeki kepada anak-anak tersebut, termasuk kepada para orang tua. Aborsi yang disengaja termasuk membunuh yang diharamkan Allah. Selanjutnya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 menerangkan bagaimana proses penciptaan manusia. Proses yang dijelaskan di sini sama dengan penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran. Jadi perbuatan membunuh anak itu adalah perbuatan dosa besar. Hukum aborsi bagi korban perkosaan berbeda-beda, melihat situasi dan kondisi masing-masing kasus. Artinya, hukum aborsi tidak bisa disamaratakan. Jika korban pemerkosaan tersebut masih dalam keadaan sehat secara fisik dan gangguan jiwanya masih dalam batas yang wajar dan dapat dikendalikan, ditambah lagi adanya dukungan moral dan material dari keluarga, sehingga tidak ada kendala yang berarti untuk mempertahankan janinnya, maka aborsi hukumnya haram. Artinya tujuan syariah untuk menjaga akal dan keturunan dapat dipenuhi, maka haram baginya melakukan aborsi. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.